pagi hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu kalau memungkinkan untuk membuka kamera, silakan bisa membuka kamera supaya kita bisa lebih konsentrasi pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Kak Edi. Pagi-pagi, suara saya jelas, Adi? Ya, jelas Kak Edi. Ya, oke. Baik, saudara, hari ini kita mau melanjutkan renungan kita, ya, lebih dalam lagi bagaimana kita berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kita jangan fokus ya kepada tanda-tanda ya apa yang saudaraku akan terjadi, ya itu bagus, tapi saudara kita harus berfokus kepada bagaimana ya kita berjaga-jaga supaya saudara waktu dia datang kita siap, ya kita boleh saudaraku berjumpa dengan dia, kita tahan menghadap ya kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat saudara ya ada dua jerat yang sangat bahaya ya di akhir zaman ini, yaitu jerat reputasi dan cinta uang. Ya, berkali-kali Tuhan mengingatkan kita akan dua hal ini. Ya, jadi kita mesti jaga betul. Ya, kita lihat Gehazi tadi saudara, ya dia itu cinta uang. Itu sebabnya saudara dia ya tidak saudaraku bisa saudara menjadi hamba Tuhan yang saudara berhasil dalam hidupnya. Dia gagal total saudara karena dia terjerat dalam cinta uang. Nah, di dalam pengajaran khotbah di bukit ada dua hal saudara yang Yesus terus-menerus ulangi saudara, dan ini penting sekali ya karena ini merupakan jerat bagi kita. Ini merupakan, nah, mari kita lihat yang pertama di dalam Yohanes pasal 5 ayat 44. Yesus berkata, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Nah, saudara, kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bagaimana kamu dapat percaya sedangkan kamu mencari pujian manusia dan kamu tidak mencari pujian dari Allah. Nah, ini saudara jerat yang pertama, saudara. Ini musuh kerajaan Allah yang pertama. Orang yang mencari pujian manusia, saudara, ya dia nggak bisa percaya. Ataupun kalau dia udah orang percaya, ya imannya tidak dapat bertumbuh, saudara. Ya, karena dalam kerajaan Allah ini musuh pertama dalam kerajaan Allah, saudara. Yaitu kalau kita mencari pujian manusia. Makanya Yesus mengajarkan kita jangan lakukan ini, saudara. Kalau kita lakukan ini, kita nggak bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ya, kita tidak dapat, saudara, hidup maksimal karena, saudara, ya kerajaan Allah musuhnya ini yang pertama, yaitu saudara mencari pujian manusia. Nah, saudara, ini kita harus hindari. Kalau kita, saudara, nggak hindari, kita akan ditipu olehnya, saudara. Ya, karena reputasi itu, saudara, menipu kita. Ya, sehingga kita, saudara, akhirnya ya hidupnya saudara hidup dalam keadaan yang sangat saudaraku mengerikan, ya. Nah, kita lihat saudaraku yang kedua yang menjadi musuh dalam kerajaan Allah, Lukas 16 ya dikatakan dalam ayat yang ke-15, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata pada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu,
Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, saudara, musuh kedua dari kerajaan Allah adalah, saudara, apa? Ya, kalau kita, saudara, cinta mamon, cinta uang. Ya, kalau kita cinta uang, saudara, menjadi hamba uang, maka saudaraku itu adalah kebencian bagi Allah. Nah, saudara, dua hal ini menjadi jerat, ya, akan menjerat banyak orang, saudara, sehingga mereka tidak akan dapat, saudara, hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Saudara, ini terjadi di mana-mana. Nah, karena itu, saudara, kita mesti menang atas dua jerat ini. Kalau kita nggak menang, saudara, kita nggak bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah. Karena itu, saudara, mari kita lihat selanjutnya. Ya, apa pengajaran Yesus tentang harta, ya, tentang uang. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, seluruh tubuhmu, ya, seluruh tubuhmu, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara, dikatakan di sini, saudara, ya, hidup kita, ya, saudara, berkaitan dengan harta ditentukan oleh mata kita, saudara. Ya, mata kita. Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap harta, saudara. Nah, itu yang menentukan, saudara, bagaimana kita, saudara, akan memperlakukan harta. Ya. Kalau mata kita, saudara, baik, maka teranglah seluruh hidup kita. Jika mata kita, saudara, jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, saudara, jadi cara kita memperlakukan harta ditentukan oleh apa, saudara? Mata kita. Nah, nanti kita lihat ini lebih dalam lagi, saudara. Ya. Jadi kalau cara pandang kita terhadap harta benar, saudara, maka yang terjadi, kita nggak akan kumpulkan harta di bumi. Ya. Nah, kalau kita kumpulkan harta di bumi, maka, saudara, harta kita akan lenyap. Harta kita, saudaraku, ya, akan bisa, saudaraku, ya, kena karat, kena ngengat, ya, bisa dibongkar dan dicuri oleh pencuri, saudara. Ya. Nah, kalau cara pandang kita terhadap harta benar, saudara, maka kita pasti akan, saudara, ya, mengumpulkan harta di sorga. Ya. Dan di sorga nggak ada ngengat, karat, dan pencuri, saudara. Nah, saudara, ini maksudnya Tuhan Yesus. Ya, kita harus punya mata, cara pandang yang benar terhadap harta. Nah, ini yang dimaksudkan, saudaraku, oleh Tuhan Yesus. Ya, gimana supaya kita, saudara, nggak terjerat oleh cinta uang. Ya, ingat, saudara, cinta uang itu, ya, adalah suatu jerat, ya, yang akan membuat kita menyimpang dari iman dan, saudara, menyiksa diri kita dan dengan berbagai-bagai, ya, saudaraku, duka, berbagai-bagai penderitaan yang, saudaraku, kita, saudaraku, nggak perlu tanggung. Tapi kita tanggung itu karena kita, saudaraku, akhirnya cinta uang.
Nah, saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, saudara. Nah, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana caranya kita mengatasi dua jerat ini, saudara. Ya, ingat, saudara, caranya Matius 6. Yesus ajarkan apa, saudara? Praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, maka kita akan lihat dua disiplin yang kita mesti praktekkan untuk kita bisa mengalahkan ya dua jerat ini, saudara. Jerat reputasi dan jerat cinta uang. Yang pertama, mari kita lihat, saudara, kita praktek disiplin kerahasiaan. Ya, ini penting, saudara. Ya, makanya supaya kita nggak jatuh dalam jerat ya apa, saudara, reputasi, kita mesti praktek disiplin kerahasiaan. Yesus bilang begini, saudara, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa yang di sorga. Nah, saudara, jadi kita disuruh mempraktekkan disiplin kerahasiaan, saudara. Nah, apa itu disiplin kerahasiaan, saudara? Sebelum Tuhan Yesus ajarkan semua disiplin-disiplin lain, dia bilang ini disiplin yang pertama yang mesti dipraktekkan. Ini harusnya jadi disiplin yang mendasari disiplin-disiplin yang lain. Ya, ini harus ada menyertai disiplin-disiplin yang lain. Ya, disiplin apapun yang saudara praktekkan, ya, saudara tidak boleh tanpa disiplin ini. Ya, karena kalau ini tidak ada, disiplin apapun yang saudara lakukan tidak menghasilkan pembaharuan hidup, tidak menghasilkan transformasi, tidak menghasilkan revival, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup saudara. Karena ini yang paling penting, saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, nah ini disiplin-disiplin rohani, di hadapan orang, ya, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa yang di sorga. Nah, ini dia, saudara. Ya, kalau kita lakukan apapun, saudara, ya, itu untuk dilihat oleh manusia, ya, untuk dipuji oleh manusia, maka, saudara, kita nggak lagi memperoleh upah dari Bapa. Upahnya kita adalah pujian manusia itu sendiri. Nah, pujian manusia berbahaya, saudara. Ya, saudara, pujian manusia itu jerat. Pujian manusia itu, saudara, ya, di dalamnya ada tipuan. Kalau orang yang saudara udah menikmati pujian, saudara, ya, dia akan hidup dalam ya keadaan yang tertipu. Ya, dia seperti dibutakan mata rohaninya, saudara. Dan dia lama-lama nanti, saudara, ya, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, maka itu sebabnya, saudara, ya, Tuhan Yesus mau kita menang dulu terhadap, saudaraku, jebakan reputasi. Ya, nah ini bahaya, saudara. Ya, apa saja yang kita lakukan, saudara, kita nggak boleh lakukan untuk dipuji manusia, untuk, saudara, dilihat manusia. Ya, nah kalau itu motifnya, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka, saudara, ya, kita akan terus dipuji, dan biasanya, saudaraku, ya, kita akan langsung jatuh. Ya, nah, ketika kita jatuh, saudara, maka rusak seluruh hidup kita. Nah, saudara, mari kita praktek disiplin ini. Ya, caranya gimana, saudara? Ya, Roh Kudus akan ingatkan. Ya, kamu udah dipuji manusia, ya, kamu harus buang itu sekarang juga.
Ya, jangan lakukan apapun untuk supaya dipuji manusia, supaya dilihat orang. Ya, kita bisa lakukan ini, saudara, di mana-mana. Ya kan? Misalnya di ibadah, ya saudara. Ya, kita beribadah supaya apa, saudara? Ya, supaya dilihat, dipuji manusia, atau supaya saudara hanya untuk satu-satunya ya yang menonton kita, saudara, yaitu Allah. Disebutnya the audience of one, ya, yang menyaksikan kita, yang menonton kita, yang saudaraku melihat kita. Ya, audiensnya bukan manusia, saudara. Audiensnya adalah satu-satunya pribadi yang nggak kelihatan. Ya, orang nggak bisa lihat, saudaraku, tapi dia ada melihat Anda. Nah, saudara, seringkali kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Ya, akibatnya apa, saudara? Nggak ada hasil. Ibadah kita nggak ada kuasanya, saudara. Ya, itu yang disebut secara lahiriah mereka beribadah, tapi kuasa ibadah itu, saudara, ditolaknya. Ya, kenapa? Ya, karena mereka mempraktekkan prinsip ini, saudara. Ya, kita ibadah itu supaya dilihat orang. Ya, supaya apa, saudara? Supaya wow, orang lihat kita hebat ya kamu ya. Kamu luar biasa rohani. Ya. Nah, makanya saudara, kalau kita kayak begitu, saudara, ibadah kita udah bukan lagi ibadah yang berkenan, tapi menjadi kebencian bagi Allah, saudara. Ya, nah makanya nggak ada kuasanya kan ibadah kita kan. Ya, misalnya kita hari Minggu, saudara. Ya, kita ibadah itu untuk supaya dipuji. Ya, nah biasanya kita, saudara, angkat tangan kenapa? Ya, bukan untuk Tuhan, untuk dilihat orang. Nggak enak dong PKS nggak angkat tangan ya. Nanti apa kata orang, ya kan? Nah, ada orang, saudara, kayak gitu. Kalau ibadah nggak dilihat orang, dia ngantuk-ngantuk, ya saudara, ngantuk-ngantuk. Tapi begitu dilihat orang, saudaraku, dia langsung bangun, saudara ya. Bahasa roh, kura baka sandara baka tebuah. Nah, bahasa rohnya nggak ada kuasanya, saudara. Karena supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, ya. Nah, saudara, atau ya saudara, kita beribadah itu motifnya adalah supaya kita senang. Ya, supaya kita senang. Itu juga nggak boleh, saudara. Ya, kenapa kamu beribadah? Nah, itu supaya saya senang, supaya ya saya diberkati, supaya saya kaya, supaya ya saya boleh hidup tenang, aman. Nah, ini dia, saudara. Supaya itu, ya, bukan karena, ya. Kenapa kita beribadah? Mestinya karena Tuhan begitu mengasihi saya. Karena Tuhanlah pengamat satu-satunya, the audience of one. Ya, saya datang bukan untuk nyenengin manusia. Saya datang bukan untuk nyenengin diri sendiri. Saya datang untuk nyenengin Tuhan. Nah, kalau kita semua ibadah kayak begitu, saudara, wih, dahsyat ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Wow, saya yakin ada kuasa ibadah, saudara. Ya, kita akan lihat kuasa ibadah itu terjadi. Maka ayo, saudara, ya, kita praktekin ini, saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara, ya, motifnya tidak boleh untuk reputasi kita, saudara. Yang nggak boleh, saudara. Ya, seringkali, saudara, ini kita nggak buang. Ya, ini bisa menyusup dalam diri orang yang paling apa, saudaraku, berohani. Kalau dia nggak hati-hati, ini bisa nyusup. Ya, kita, saudaraku, ya, melakukan apapun supaya reputasi, ya, reputasi kita hebat, ya, supaya kita, saudara, number one, ya, supaya kita, saudara,
ya, menjadi hebat. Ya, ingat saudara, ada seorang ya leader kita berkata begini, saudara. Ya, Tuhan nggak pernah suruh kita menjadi, saudaraku, number one, ya, menjadi number one, saudara. Ya, tetapi saudara, Tuhan suruh kita, saudara, melakukan yang terbaik bagi Dia. Ya, tapi kita sering pengen jadi nomor satu. Ya, kita pengen apa, saudaraku? Ya, kita pengen, saudara, pujian manusia. Nah, itu dia. Dalam bergereja juga begitu, saudara. Ya, nah, apa yang kita, saudaraku, ya, cari? Saya pengen jadi gereja yang besar. Saya pengen jadi gereja yang terkenal. Saya pengen jadi gereja yang dikenal. Saya pengen jadi gereja yang hebat. Ya. Saya pengen jadi gereja yang luar biasa. Nah, saudara, kalau motifnya itu, saudara, ya, makanya banyak hamba Tuhan stres. Ya, saudara, makanya saudara banyak orang Kristen stres. Ya, karena motifnya itu, saudara. Ya, mari saudara, ya, kita buang sikap ini, saudara. Ya, yaitu, saudara, reputasi itu, cari reputasi itu, kita, saudaraku, stop. Caranya praktek disiplin kerahasiaan. Ya, lakukan apapun, saudara, ya, jangan untuk dipuji. Ya, makanya saudara, kalau kita lihat, dia berkata kalau kita berdoa, ya, masuk kamar, tujuannya bukan kamarnya, saudara, tapi tujuannya adalah rahasia. Ya, kita lakukan bukan untuk dipuji, ya, bukan untuk, saudara, dilihat orang. Ya, selanjutnya Yesus bilang, saudara, kita mesti memberi, ya, bukan untuk supaya dipuji, bukan supaya untuk diketahui. Ya, saudara, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, saudara. Ya, nah, kalau kita praktek ini, saudara, maka, saudara, ada revival. Ya, ini ibadah sejati, saudara. Tapi kalau kita lakukan supaya orang tahu, nah, itu dia, itu jerat, saudara. Ya, ada orang, saudara, ya, kalau dia, ya, nggak disebut telah memberi pertolongan, memberi, ya, apa, saudaraku, persembahan nama gereja, dia marah, saudara. Nah, itu sindrom reputasi, saudara. Ya, ada orang, saudara, ya, kalau melakukan sesuatu, saudara, ya, dia pamer, dia tunjukin. Ya, puasa misalnya, saudara. Kalau kita lakukan, ya, supaya kita dipuji, saudara, maka puasa kita nggak ada kuasanya. Ya, puasa kita, saudara, tidak mengubah hidup. Ya, saudara, puasa capek-capek aja. Ya, puasanya untuk apa, saudara? Untuk supaya dipuji manusia. Udah, itu aja yang saudara dapat, dipuji manusia aja. Hebat ya dia, ya, puasa, ya. Wih, keren. Ya, keren lu dia. Nah, udah sampai di situ aja, saudara. Ya, puasa itu nggak mendatangkan revival, saudara. Ya, nah, inilah orang-orang Farisi, saudara. Ya, orang Farisi itu, saudara, ya, yang dia fokuskan adalah hal-hal yang di luar, ya, supaya dia dipuji oleh manusia. Nah, saudara, kita nggak mau seperti itu. Praktek disiplin kerahasiaan. Maka saudara lihat hidup saudara akan, ya, mengalami kuasa perubahan. Ya, ada perubahan, ada kuasa ibadah yang luar biasa. Nah, itu yang pertama, saudara, kita mesti praktek disiplin kerahasiaan. Nah, yang kedua, saudara, disiplin cara memandang. Ya. Nah, Tuhan bilang begini, saudara. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika tubuhmu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jikalau terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Nah, mata, saudara, ya itu adalah apa, saudara? Ya, katanya saudara, mata itu adalah pelita tubuh. Ya, jadi kenapa, saudara? Ya, karena terang masuk ke dalam tubuh kita lewat mata, kan? Karena mata memberikan ya akses terang untuk masuk, betul? Jadi saudara, kalau mata kita jernih, ya maka saudara yang masuk ke dalam tubuh kita, saudara, ya terang, ya sepenuhnya. Tapi kalau mata kita buram, saudara, yang masuk, ya juga saudaraku nggak 100% terang, ya apa samar-samar, ya. Kalau mata kita, saudara, ya apa gelap sama sekali lensanya, ya tidak transparan, maka saudara, atau dengan perkataan lain buta mata kita, maka seluruh tubuh kita gelap, saudara. Jadi mata menentukan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Apa yang kita lihat menentukan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, saudara. Nah, ini cara pertama untuk menjelaskannya. Nah, cara kedua untuk menjelaskannya, saudara. Mata, ya di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya dikatakan if your eye is singled, ya is single. Jadi kalau matamu saudaraku, ya single, matamu fokus, satu fokus aja, single, maka teranglah tubuhmu. Tapi kalau matamu tidak fokus, gelaplah tubuhmu. Nah, maksudnya fokus apa, saudara? Ya, jadi kalau mata kita single, dia fokus ke satu titik, saudara. Ya, maka saudara, kita tubuhnya juga, saudaraku, akan jadi terang. Kalau matanya, saudara, ya tidak baik. Nah, ini tidak baik, ini berarti tidak fokus, saudara. Ya, matanya mendua pandangannya. Ya, jadi dia melihat terang tapi juga melihat kegelapan. Nah, ini kalau dia lihat dua-duanya, saudara, maka apa yang dia terima di dalam tubuhnya, saudaraku, ya itu juga saudara berbeda. Nah, lalu dia membahas, ya saya nggak taruh di sini, kamu tidak bisa menyembah, mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon sekaligus, nggak bisa. Ya, jadi matamu harus memandang satu aja. Ya, mau lihat Tuhan atau mau lihat Mamon. Ya, nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya, nanti kamu bingung. Nah, ada orang udah ikut Tuhan, saudara. Sudah masuk kerajaan Allah. Ya, tapi dia, saudaraku, matanya belum single. Ya, matanya, saudara, ya ini di ayat. Ya, jadi matanya masih melihat Tuhan, tapi juga melihat kepada Mamon. Nah, ini dia. Matanya mendua fokusnya, saudara. Nah, kalau mendua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka dia akan saudaraku, tertipu nanti ya oleh Mamon, saudara. Dia akan tertipu. Mamon itu, saudara, dia hamba yang baik, tapi dia nggak pernah boleh jadi tuan. Kalau dia jadi tuan yang jahat. Nah, Calvin berkata demikian, saudara. Ya, Yohanes Calvin. Apabila kekayaan memegang kekuasaan atas hati, Allah sudah kehilangan kuasanya atas hati Anda. Wow. Ya, kalau uang, saudara, kekayaan memegang kekuasaan atas hati saudara, nah Allah sudah kehilangan kuasanya atas hati Anda. Ya, jadi saudara, cuman ada dua pilihan. Ya, saudara pilih Tuhan atau pilih saudara, mau Tuhan, mau juga kekayaan. Nah, ini
Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, ketika kita mau Tuhan, kita mau kekayaan juga. Jereng matanya kita, saudara. Ya, itu kita melihatnya, saudaraku, nggak fokus. Nah, disinilah problemnya, saudara. Ya, kalau kita jadikan mamon tuan kita, nah dia menipu kita, saudara. Dia pasti akan menipu kita. Ya, karena mamon itu, saudara, dia adalah mamon yang tidak jujur, kan? Saudara pernah baca. Dia tidak jujur. Ya. Nah, saudara, kemudian dia akan menipu kita. Nah, saya ulangin lagi tipuan-tipuan ini, saudara. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Ya. Jadi makanya, saudara, ya, tipuannya mamon apa, saudara? Ya, dia akan bilang begini sama kita, saudara. Harta itu penting sekali. Ya, kalau tidak ada harta, kita nggak mungkin hidup. Ya, tidak ada harta, kita tidak mungkin aman. Tidak ada harta, kita nggak mungkin nyaman. Tidak ada harta, kita nggak mungkin bahagia. Tidak ada harta, kita nggak mungkin berharga. Tidak ada harta, kita tidak mungkin ya menjadi orang yang sukses. Kalau nggak ada harta, masa depan kita nggak terjamin. Tahukah, saudara, pernyataan-pernyataan ini semuanya, ya, saudara, ada benernya, tapi ada tidak benernya. Itulah tipu. Tipu itu, saudara, kecampur antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Ya, itu baru tipu. Nah, saudara, memiliki harta nggak salah. Oke? Memiliki harta. Tapi, saudara, ya, kalau kita, saudara, mencintai harta, saudara, nah, itu yang, saudaraku, akan merusak hidup kita. Nah, kenapa banyak orang cinta harta, saudara? Karena dia tertipu. Karena dia pikir harta itu segala-galanya, saudara. Ya, harta, saudara, kita boleh memiliki. Ya, tapi, saudara, kalau kita baca, saudara, ya, dikatakan, saudara, apa? Ya, manusia hidup, Yesus bilang, bukan karena kelebihan hartanya. Nah, ini bukan karena kelebihan hartanya. Ya, kita hidup bukan karena itu. Ya. Jadi, saudara, kita perlu harta, ya. Tapi ingat, saudara, harta bukan segala-galanya, ya. Nah, saudara, kalau kita udah anggap harta segala-galanya, udah tertipu, saudara. Nah, akibatnya kita cinta uang. Akibatnya kita pengen lebih lagi, saudara. Nah, ini dia, ya. Jadi kita cari harta terus. Nah, ini yang menjadi jerat buat kita, saudara. Kita nggak ada habisnya cari harta terus, saudara. Ya, sampai nggak ada waktu lagi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semua waktu kita habis, saudara, karena kita mencari harta. Ya. Nah, yang kedua, saudara, tipuan yang kedua, ya, ini diantaranya, ya, tipuannya harta. Yang kedua, ya, maka, ya, carilah jalan untuk dapatkan harta. Ya, nah, saudara, dengan cara apa, saudara? Bukan dengan harta kita sendiri, ya, tapi kita pengen dapat harta, saudaraku, lewat harta orang lain. Ya, kita pinjam uang, ya, lewat harta orang lain, dan kita, saudara, ya, pengen cepat kaya. Nah, itu dia. Orang yang ingin cepat kaya, saudara. Wow, itu bahaya sekali, saudara. Ya. Nah, ini yang memicu, saudaraku, orang-orang hari ini, saudara. Ya, apalagi di masa pandemi ini, saudara. Ya, kita masuk dalam jerat, ya, yang akhirnya nggak ada habisnya, saudara. Ya, nah, itu sebabnya, saudara, orang mudah sekali, ya, tertipu oleh investasi-investasi yang nggak benar, saudara.
ya oleh yang sebenarnya adalah judi terselubung. Ya, nah bahkan anak-anak Tuhan, saudaraku, ikut kena. Ya, apalagi saudaraku, ya hari-hari ini, saudara, ya anak-anak muda loh, saudara, diteliti, saudara, yang ikut investasi begini bawah umur, saudaraku, ya 30-an, 20-an, ya saudara, itu ya banyak saudaraku sudah mulai terlibat ke dalam. Ya, apalagi saudaraku ada peer pressure hari-hari ini, ya, yaitu kita takut ketinggalan, ya, tren. Kita takut ketinggalan, ya, apa yang saudaraku lagi tren, ya. Kamu punya nggak investasi? Nggak punya. Wah, udahlah kamu, ya, tinggalan zaman kamu, ya. Pacarnya bilang kayak begitu, saudara. Kamu udah ikutan nggak? Ya, investasi ini. Ya, saudara, ya dia ikutan, saudara, akhirnya. Ya, karena peer pressure ini, ya akhirnya jatuh dalam berbagai penderitaan yang sangat mengerikan, saudara. Ya, nah hari-hari ini, saudara, kita mesti menang, ya, terhadap saudaraku cinta uang ini. Kalau enggak kita habis. Ya, Yesus datang, saudara, kita enggak siap. Ya, makanya saudara, mari, ya, kita menang terhadap saudaraku tantangan-tantangan. Hari-hari ini, saudaraku, di dunia maya ini, saudara, dari kecil aja anak-anak, saudaraku, itu sudah diajarin judi, saudara. Ya, dengan game-game. Ya, kalau saudara pernah lihat game-game yang membeli sesuatu, saudaraku, ya, kemudian saudara, ya, di situ dia seperti dapat reward, ya, tapi itu sifatnya spekulatif kayak judi. Ya, di beberapa negara, saudara, itu sudah, ya, dilarang, ya, karena itu ngajarin judi sama anak-anak, ya, saudara. Nah, kita mesti hati-hati, saudara. Ada anak, saudara, main, ya, apa, saudaraku, game-game seperti ini, saudara, sampai bapaknya kaget, saudara. Ya, bapaknya lihat dia punya apa, saudaraku, tagihan. Ya, anak ini main game sampai, saudaraku, ya, ratusan juta. Anak kecil, saudara. Ya, bisa sampai begitu, saudara. Nah, saudara, ini ya masa di mana, saudara, ya dunia ini, saudaraku, sedang, ya saudara, ya menipu kita, saudara, lewat apa, saudara, kekayaan ini, tipu daya kekayaan. Nah, makanya kita mesti menang. Makanya Tuhan bilang, saudara, ya kalau kita cara pandangnya salah, ya kita pasti akan cinta uang. Ya, nah kalau kita udah cinta uang, kita pengen lebih. Nah, kalau kita udah cinta uang, saudara, kita mulai, ya, saudara, menginvestasi sesuatu yang bukan harta kita, ya, ke dalam investasi yang supaya cepat kaya. Nah, ini dia pasti, saudara, ke sana. Hari-hari ini, saudaraku, banyak sekali orang bahkan menyimpang dari iman, ya, dan jatuh dalam berbagai penderitaan yang nggak perlu, saudara. Terus dia menderita, saudara. Ya, kalau kita udah utang, ya saudara, bagaimana saudara kita nggak menderita terus? Saudara, mari kita berjaga-jaga. Ya, mari kita praktek disiplin cara memandang yang benar. Kalau cara memandang kita benar, saudara, kita kumpulkan harta kita tidak di bumi ini, tapi kita kumpulkan harta kita di sorga. Nah, apa artinya mengumpulkan harta di sorga, saudara? Ya, apakah sorga di sini, saudara, berarti, ya, saudara, oh nanti saya, ya, kumpulkan harta rohani saya, ya, bukan di bumi ini, ya, nanti di sorga, supaya nanti kalau saya udah tiba di sorga, wah, saya punya apa, investasi yang banyak, ya, sehingga nanti saya hidupnya, waduh, ya, di sana itu makmur,
ya, lebih dari yang lain. Ya, bukan gitu maksudnya, saudara. Itu pengertian yang berasal dari paganisme, ya, saudara. Ya, kayak orang Chinese, ya, yang kamu supaya nanti kaya di situ punya rumah, ya dibakar rumah-rumahan. Nanti sampai di sana nyampe deh rumahnya, ya kan? Bukan gitu pengertiannya, saudara. Bukan kita ya, aduh saya mau punya rumah bagus nanti di sorga, saya invest sekarang. Bukan itu, saudara. Supaya saya dapat rumah yang bagus, supaya saya dapat ya segala fasilitas yang lebih baik. Ya, nah bukan gitu. Ya, jadi saudara, surga di sini, saudara, bukan bicara ya hanya soal kerajaan Allah yang akan datang. Ya, tapi mari kita lihat apa artinya surga, saudara. Next, ya kita lihat ayatnya, saudara. Nah, Paulus bilang, saudara, kita jangan menolak Yesus yang berfirman dari surga. Nah, itu ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ya, jadi surga di situ bukan ya, saudara, dunia yang akan datang. Ya, nanti kalau kita udah mati, kita masuk surga, betul. Tapi yang dia masuk surga di sini, saudara, ya ini dia, tidak seorang pun dapat, ya di sini dikatakan, saudara, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kamu sudah datang, ya jadi ini sekarang, saudara, sudah datang, ya kalau bahasa Inggrisnya di dalam ayat-ayat ini jelas banget, now, ya sekarang kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga. Nah ini dia. Ya ini, sorga itu apa, saudara? Bukan nanti, kalau kita udah mati. Ya, sorga itu alam roh. Tahukah kata penulis Ibrani, kamu itu sekarang sudah datang ke sorga. Ya kan, surga itu alam roh, ya, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kita kalau beribadah, saudara, kita sebenarnya bergabung dengan surga, ya. Kita datang ke apa, saudaraku, Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya. Jadi saudara, kalau kita lagi ibadah, itu kita gabung, saudara. Jemaat yang ada di sorga, juga saudaraku jemaat yang ada di bumi ini. Kita gabung. Itu yang disebut kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ya, jadi sorga itu, saudara, bukan nanti ya masa yang akan datang, itu bisa bicara soal ya sorga, tapi sekarang kita sudah datang ke sorga, ya ke alam roh maksudnya. Nah jadi kalau kita menginvestasikan harta kita, ya simpanlah hartamu di surga, ya itu bukan berbicara soal ya nanti aja, saudara. Waktu kita udah mati baru kita terima, ya. Jadi kita sedang invest di surga, saudara. Harta kita, maksudnya di alam roh, ya. Di situ kita mesti investasi. Ya, apa aja yang saudara lakukan dengan harta saudara, ya lakukanlah dalam kaitan untuk kerajaan Allah. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi kalau saudara punya uang, ya jangan ditabung untuk ya supaya memperkaya diri, supaya kita apa, saudara, ya supaya kita nyaman, aman, tenang, ya masa depan anak-anak 7 turunan, saudara. Nah, itu kalau orang lakukan itu berarti dia cara pandangnya salah. Saudara, Tuhan kasih kita apa aja, saudara, ya harta, ya baik jasmani, harta rohani, semuanya, saudara, ya itu adalah untuk kerajaannya, saudara. Ya untuk tujuan kerajaan Allah. Ya maka, saudara,
Kalau kita ya punya apapun, kita investnya jangan ya untuk di dunia ini supaya kita aman, supaya kita nyaman, supaya kita tenang. Tapi invest itu, saudara, untuk sesuatu yang nggak kelihatan, yang kekal, yaitu di dalam kerajaan Allah. Ya, invest itu, saudara. Jadi coba, kalau saudara punya harta, saudara serahkan nggak? Itu untuk saudara tujuan kerajaan Allah. Ya, Tuhan, aku mau memberi uang ini untuk misi. Nah, itu saudara sedang ya menabung, ya saudara masuk menginvestasikan harta saudara untuk apa? Untuk kekekalan, untuk kerajaan Allah, saudara. Ya, supaya jiwa-jiwa ada yang bertobat, jiwa-jiwa saudaraku, ya. Nah, lakukan invest ya apa yang saudara punya untuk pekerjaan kerajaan Allah, saudara. Ya, jangan untuk ya saudara melindungi kita. Ya. Nah, ini kalau saudara lakukan untuk melindungi saudara, saudara punya pandangan yang salah tentang harta. Ya, tadi udah dibilang harta nggak bisa, saudara. Melindungi saudara, membuat rasa nyaman, membuat saudara tenang. Ya, nggak bisa. Bukti, saudara. Ya, orang pikir, waduh, kalau orang miskin ya, wah dia pasti menderita ini. Ya, pasti dia takut sekali, khawatir sekali ya. Ya, mungkin ada orang miskin yang kayak gitu. Tapi jangan pikir, saudara, orang yang kaya enggak khawatir, ya kan? Orang belum masih uangnya dikit, saudara, nggak terlalu khawatir. Begitu dia dapat uang banyak, saudara, khawatirnya minta ampun. Waduh, gimana ya? Mau nanti kalau banknya ya bangkrut, gimana ya? Uang saya kemana ya? Aduh, mesti simpen di bank mana paling aman nih ya, supaya nggak bisa dilacak. Ya, waduh, gimana ya? Wih, khawatir, saudara. Ya, malah nggak bisa tidur, ketakutan. Nah, itu orang yang mengumpulkan hartanya di bumi ini, saudara. Ya, karena dia punya salah pandang. Harta yang Tuhan kasih tujuannya untuk memperlebar kerajaan Allah. Ya, untuk saudaraku, kita, saudara, lakukan untuk tujuan ya bagi kerajaannya. Nah, berikan itu, saudara. Ya, itu maksudnya kita invest untuk saudara ya kekekalan. Nah, kalau kita invest untuk itu, saudara, nggak bisa nggak bisa dihabiskan oleh ngengat, oleh karat, bahkan oleh pencuri, saudaraku. Wow, ya. Nah, jadi mari, saudara, ya kita ya praktekin, saudaraku, disiplin cara memandang yang benar dan lakukan investasi ya yang benar, saudara. Oke, nah berikutnya, lalu bagaimana dengan saudaraku ya hidup kita? Next, kita lihat, saudara, kita nggak usah khawatir, saudara. Ya, Tuhan bilang, saudara, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, ya, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Next, kita lihat lagi sedikit lagi, saudara. Nah, pandanglah burung-burung di langit. Next, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara, next kita lihat lagi. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan ya terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan?
ya akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Next, satu lagi, ya yang terakhir, tetapi carilah ya, dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau cara pandang kita benar, saudara, ya maka kita nggak akan khawatir hidupnya. Nah, khawatir adalah, saudara, salah satu ya saudaraku, unsur next di dalam, saudaraku, ya ilustrasi yang Tuhan pakai, saudara, ya khawatir dan tipu daya keuangan, saudara. Ya, itu adalah, saudara, semak duri yang sangat bahaya yang akan mencegah pertumbuhan benih kerajaan Allah dalam diri kita, benih firman kerajaan Allah. Ya, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan, saudara. Ya, ini adalah semak duri ya yang mencuri nutrisi dan energi ya dari gandum itu. Makanya gandumnya nggak bisa tumbuh berbuah dengan baik karena kecekik, saudara. Ya, karena dicuri nutrisinya, energinya dicuri. Akhirnya gandum ini ya kerdil, bantet kalau orang bilang, saudara, nggak bisa tumbuh. Nah, saudara, Tuhan peringatin kita, jangan sampai, saudara, kita dikuasai oleh kekhawatiran ya dan tipu daya kekayaan sehingga kita nggak pernah bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah, saudara. Makanya ya cinta uang, saudara, itu adalah, saudara, ya musuh dari kerajaan Allah. Makanya orang masih cinta uang, hidup dalam kekhawatiran, nggak bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah. Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa berbuah. Dia mau dengar firman sebanyak apapun sebelum ini dibereskan, saudara. Ya, dia nggak akan pernah bisa bertumbuh. Nah, mari, saudaraku, kita mau menang atas, saudaraku, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan ini, saudara, supaya kita bertumbuh luar biasa dalam kerajaan Allah. Ya, karena dua hal ini, saudara, mencuri waktu dari kita. Ya, kita kalau urusin dua hal ini, saudara, kita terpuruk ke dalam ketergesaan hidup, tergesa-gesa, ya, dikuasai oleh kesibukan yang, saudaraku, ya berlebihan, kesibukan yang tidak wajar. Maka, saudara, kita jangan heran ya kalau kita jatuh bangun ya dalam dosa, saudara. Kita tidak akan pernah berbuah dalam kerajaan Allah. Biar Tuhan beri kita hikmat, saudara, ya supaya kita menang. Ya, puji Tuhan. Saya percaya, saudaraku, firman hari ini ya membekali kita supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami hari ini, Tuhan, yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan kami sadar, kami, Tuhan, hidup di zaman akhir, di mana, Tuhan, Engkau berkata, Tuhan, ada banyak sekali orang yang jatuh ke dalam, Tuhan, cinta uang. Kami, Tuhan, jatuh ke dalam jerat reputasi. Biar kami hari ini, Tuhan, mau menang. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan berikan kami kekuatan untuk menang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Kak Saya Edi. kembalikan. Ya, Kak Edi, saya diingetin dua ayat waktu Kak Edi sharing tentang reputasi ya, tentang nama baik. Di Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan di Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya kan pernah dengerin satu pengajaran di kita juga bahwa salah satu warisan yang kita bisa
berikan itu adalah nama baik atau nama harum gitu ya. Nah, ada bedanya nggak Kak Edi apa namanya tentang reputasi dengan keinginan gitu ya? Kita itu mau punya nama baik atau nama yang harum gitu Kak Edi. Oke, kembali ke motifnya, Di. Kenapa kita mau punya nama baik? Kalau tujuannya supaya saya dipuji, supaya saya merasa berharga, ya kan? Supaya saya yang dimuliakan, nah itu jelas reputasi itu, ya kan? Nah, tapi kalau kita ya benar-benar nggak mencari itu, ya, tapi kita justru mau memuliakan Allah, ya, selfish ya. Nah, akhirnya kita dapat nama baik. Nah, ini nama baik yang benar ya. Jadi ini sebenarnya intinya gini. Ya, kalau reputasi dan kekayaan ditaruh di tempat yang baik, ya, tidak dicari, tidak disembah, tidak jadi idol kita, ya. Nah, itu justru ya menjadi hal yang baik. Ya, tapi kalau itu dicari, kan saya bilang sama kayak harta, ya. Harta itu kan hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Nah, sama juga reputasi. Ya, kalau kita jadikan reputasi tuan kita, itu yang kita cari. Nah, itu yang bahaya. Ya, tapi kalau kita carinya, ya kita punya nama baik, kita punya hal yang seperti tadi ya. Nah, itu tentu hal yang memuliakan Allah dan itu ya tidak menjatuhkan kita ke dalam jerat. Ya, jadi itu dia. Jadi tujuannya untuk memuliakan Tuhan ya Kak, nama baik ataupun nama yang harum itu ya. Betul, betul. Terus yang kedua kan Paulus tuh sering bilang, ikutilah teladanku. Itu beberapa kali kan Paulus tulis itu ya di dalam suratnya Kak Edi. Jadi kan seperti Paulus tuh mempertunjukkan cara hidupnya dia kepada orang lain gitu Kak. Nah, bagaimana itu diselaraskan dengan apa itu tadi jangan sampai kita melakukan kewajiban agama kita dilihat ya oleh banyak orang. Nah, apa itu bagaimana ya. itu Kak? Nah, kata dilihat harus dikaitkan dengan dipuji. Jadi orang Farisi memperlihatkan tindakan-tindakan agamanya, ibadahnya dan sebagainya, ya, di depan umum supaya dilihat dan dipuji kan. Jadi ujungnya dipujinya, ya, bukan nggak boleh dilihatnya. Ya, artinya gini, kalau kita doa bareng, ya kan udah dilihat orang. Apa nggak boleh? Boleh. Tapi kita lakukannya bukan untuk dipuji. Nah, ujungnya dipujinya itu yang penting ya. Kalau enggak nanti tafsirannya aneh Alkitabnya. Oh, nggak boleh doa di depan umum. Ini ada ayatnya, mesti di kamar. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya di kamar itu konteksnya supaya jangan karena dipuji nanti kita lakukannya ya. Nah, puasa juga. Oh, nggak boleh. Sama sekali kamu nggak boleh bilang kamu puasa. Bukan gitu juga. Ya, kalau sampai orang lain tahu kita puasa, yang penting kita motifnya bukan supaya dipuji. Gitu ya. Gitu. Nah, terus juga di dalam mendidik anak juga ya, dan sebagai pemimpin juga, kan kita pernah diajar begini Kak, ketika kita mau memberikan satu kritikan, kita harus memikirkan juga dua pujian. Nah, supaya kritikan kita itu bukan meruntuhkan, tetapi membangun orang itu. Nah, jadi tadi jelas tuh ya Kak, motifnya kita jangan supaya kita dipuji, ya. Nah, tetapi bagaimana ketika di dalam memberikan pujian kepada orang lain dengan tujuan untuk membangun, gitu ya? Itu bagaimana, Kak Edi? Ya,
Jadi pujian di sini yang memuji juga mesti hati-hati, ya. Jangan kita memuji ya untuk nyenengin orang, ya. Kan ada kan kita muji orang itu untuk nyenengin orang, ya kan? Nah akhirnya kan manusia ujungnya, ya. Tapi kalau kita bilangnya begini sama anak kita ya, nah kamu udah usaha ini, ya itu bagus, ya karena ya kamu melakukannya untuk Tuhan. Nah itu bagus. Nah itu sebenarnya pujian yang benar, ya artinya meneguhkan dia, affirm bahwa apa yang dia lakukan itu ya dia menyenangkan Tuhan, ya apa yang dia lakukan itu ya itu adalah usaha yang luar biasa, ya itu boleh dong, ya tapi kita hati-hati dengan pujian yang sifatnya gini, ya aduh nyenengin dia supaya dia ya kan, kamu hebat lu, hebat kamu ya kan, kamu luar biasa. Jadi hebatnya yang itu merusak dia, ya. Tapi kalau kita lakukan dengan motif yang benar, ya bukan menyenangkan dia atau menyenangkan kita, ya tapi kita menyenangkan Tuhan, beda pasti, ya. Ya Kak, jadi motifnya lagi ya Kak, Iya, jadi untuk meneguhkan, bukan untuk menyenangkan, afirmasi, mengangkat-ngangkat bukan egonya nyenengin dia. dia, angkat-angkat dia, ya kan? Ya. Nah, terus tentang mengumpulkan harta tadi ya Kak, kan ada juga saya ingat ini, Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dan kemudian juga Yusuf kan juga diperintahkan untuk menimbun di lumbung-lumbung di masa berkelimpahan supaya tersedia makanan di dalam masa kesusahan atau kelaparan itu. Dan juga teman-teman saya hari-hari ini juga banyak kasih nasihat sama kita gitu ya. Ini ada masa yang sukar nih, gitu kan. Juga kita akan semakin menua, juga kita akan tidak produktif gitu ya. Nah, kita jangan menyusahkan orang lain. Kita harus prepare, kita harus persiapan. Karena kalau nggak ada persiapan, nanti hidup kita itu bisa menyusahkan orang lain dengan ya meminta-minta, dengan berhutang gitu. Nah, itu bagaimana Kak balance-nya antara tidak menimbun harta, tetapi kita juga perlu mempersiapkan ketika masa-masa kita sudah nggak produktif nanti. Ya, tentu agak beda ya. Jadi kalau yang Yusuf misalnya itu kan tujuannya itu strategi supaya di masa sukar nanti ya kan, itu memang dia dapat dari Tuhan untuk melakukan itu, ya. Jadi itu hikmat untuk dia menolong bangsa itu keluar dari ininya lah, kesulitannya, kesulitan ekonomi, ya. Nah, soal apakah kita boleh menabung atau enggak, ya Alkitab enggak larang, ya. Tapi yang Alkitab bilang begini, kita hidup itu ingat bukan karena kelebihan hartanya, ya bukan karena itu, ya. Jadi kalau kita nabung demi strategi, ya strategi nih. Jadi kita nggak taruh rasa aman kita di situ, tapi ini strategi supaya yang tadi nggak nyusahin orang, ya kan? Nah itu nggak salah. Ada juga di ayat-ayatnya, ya kan? Firman Tuhan ajarkan ya, ya kayak semut tadi itu kita belajar, ya kan? Nah tapi yang kita harus hindari adalah ya tadi itu, ya kita hidup karena khawatir, aduh nanti saya makan apa, nanti saya minum apa, pakai apa, terus kita timbun untuk rasa aman kita, ya. Nah itu kan beda, itu kan motifnya khawatir kan. Tapi kalau ini strategi untuk supaya pengaturan aja, supaya pengaturannya ya kita punya pensiunnya nggak salah, ya. Jadi itu tidak bertentangan saya kira, ya. Jadi contoh asuransi pun sebenarnya kan itu yang memulainya itu misionaris di Pennsylvania. Jadi mereka bukan mikirin diri sendiri, nanti mereka misionari kalau mati di ladang misi,
ya kan ada, jangan nyusahin orang yang tadi itu, ya kan. Jadi anak cucunya, anaknya, istrinya, ya masih bisa punya bantuan keuangan. Jadi itu sebenarnya asuransi pun yang mulai orang Kristen kok, itu yang mulai, ya kan, misionaris itu yang mulai malah. Ya, jadi nggak ada salahnya tentu ya. Tapi dasarnya jangan tadi karena khawatir, ya, karena kita merasa rasa aman kita di situ. Waduh, kalau nggak ada harta, mateng udah mati gua. Nah, itu dia. Ya, oke. Ya, jadi kita juga perlu setia mengatur keuangan kita ya, kayak dia. Mengatur, betul. Ya, ya, yang terakhir Kak, tentang pinjam uang itu ya Kak. Ya. Nah, itu pinjam yang bagaimana yang boleh, ada atau ada yang nggak boleh gitu, atau semua nggak boleh gitu Kak? Iya. Kalau menurut saya secara etika dulu, minjem uang itu tidak dosa. Tapi yang dosa minjem uang nggak bayar, nah itu dosa. Ya, jadi karena itu ya kalau kita mau pinjam uang ya kita ukur dulu, saya bisa bayar nggak, ya kan? Atau bisa nyicil nggak, ya? Nah, kalau kita bisa bijak ya kita lakukan dengan bijak, kita bisa bayar ya itu nggak apa-apa kan, itu kan oke. Tapi kalau kita udah nggak bisa bayar, kita main paksa aja pinjem, nah itu kita mau cepat selesai masalah kita mau cepat kaya, ya kan, itu termasuk motif pengen cepat selesai masalahnya, pengen cepat kaya. Nah, di situ kita masuk ke dalam tipu daya kekayaan ini. Ya, akhirnya kita kejerat. Jadi sekali lagi, minjem uang, nah ukurannya yang tadi, kita bisa bayar nggak? Kalau kita nggak bisa bayar, ya nggak bisa nyicil, jangan. Ya, mendingan kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan, itu kan harta orang lain kan kalau kita minjemnya. Nah, kita mesti setia loh sama harta orang lain. Kalau kita pinjam nggak bayar, ya kita berdosa, ya kan? Nah, di situ berdosanya minjem. Oke. Kalau kepepet Kak Edi, jadi kan ada beberapa orang yang ya nggak ada penghasilan, terus udah kepepet gitu ya, mau makan apa bingung gitu ya, akhirnya pinjem. Dan itu kan sebenarnya karena tidak ada penghasilan, sebenarnya yang nggak ada perencanaan mengembalikan, karena dia minjem karena kebutuhan gitu kan, akhirnya minjem. Nah itu bagaimana Kak Edi kalau kondisinya seperti itu, minjem karena kepepet kebutuhan dan memang lagi no income gitu Kak? Ya, sekali lagi ya, makanya tetap kita mesti belajar. Kalau saya minjem, saya harus ada pengembaliannya, ya kan? Saya harus, kalau saya nggak bermaksud untuk untuk mengembalikannya, ya jangan pinjam, minta aja. Tolong aku boleh nggak dapat uang, ya kan? Nah, aku udah nggak makan ini, minta nggak apa-apa. Ya, makanya Tuhan bilang sama kita, ya kalau kita orang Kristen katanya ya, kalau orang udah mau mati, saudara, dia minta kita tolong, jangan dibungain katanya, ya kan? Bahkan berilah ya tanpa tanpa bunga, ya, dan kita beri aja lebih baik ya daripada kita pinjem janji tapi kita nggak kembaliin, ya kan? Nah, minta aja, boleh nggak? Nah, saya nggak punya uang, supaya dia nggak dosa kan, kalau pinjem nanti dia nggak kembaliin janji, waduh itu bikin banyak masalah kan. Minta aja mendingan. Ya itu sih masukannya saya ya. Ya ini seru Kak. Ada satu lagi Kak di room chat ya dari Pak Riki Chandra. Terus orang yang diminta pinjaman apakah wajib Kak untuk kasih pinjaman? Ya, ya sekali lagi ya. Jadi kita semuanya kan ya Tuhan nggak pernah maksa kita ya.
nggak ada ayatnya bahwa kita harus memberi pinjaman, ya. Tapi ya kalau kita diminta, katanya kita apa? Ya kita willingly membantu. Ya, nah itu konteksnya saudara orang yang lagi susah, ya. Jadi kalau saya sih kalau ada orang susah, ya udah saya mampu memberi kamu berapa saya beri, ya kan. Tapi bukan nggak usah pinjaman gitu kalau saya ya. Nah jadi itu tergantung motif kita masing-masing ya. Jadi Tuhan nggak pernah berkata kamu harus memberi pinjaman, enggak. Ya, tapi kalau kamu diminta, ya kamu harus willingly memberi itu dengan dengan motif kasih, sebenarnya itu intinya ya. Ya, bagaimana kalau sepertinya orang ini nggak dewasa gitu ya Kak. Maksudnya memanfaatkan. Akhirnya dengan pemberian kita itu akhirnya dia menggampangkan gitu ya, kayak dininabubukan gitu ya, dienakkan gitu Kak. Nah, ya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada perasaan seperti itu gitu. Pertamanya memberinya sukacita gitu ya. Tapi kedua kali, ketiga kali, keempat kali gitu ya. Wah, ya. ini kayaknya nggak berubah-berubah gini. Nah itu bagaimana kalau Kak? Ada orang yang memang ketahuan dia malas, nggak mau kerja, ya, terus dari rumah ke rumah minjem uang. Nah jangan lupa itu memang motifnya kan dia nggak mau bekerja ya, malas. Nah ada ayat lain yang Alkitab bilang kalau orang tidak bekerja jangan makan. Nah jadi orang yang seperti itu ya kita boleh bantu tapi kita bilang begini, Alkitab bilang begini, kamu harus bekerja, ya kan? Kalau dia dasarnya males ya. Nah, kita tolongin dia, kasih pancingnya, kasih ikannya terus, ya kan? Ya, kita bantuin juga. Kita harus tegas sampaikan kepada dia. Jadi ini beda sama orang udah mau mati, ya kan? Udah perlu ditolong, tolong dulu, ya kan? Tapi kalau ini memang males, ya ada ayat lain yang mengatakan orang yang tidak bekerja jangan makan dia. Ya, jadi Alkitab itu banyak ayat yang namanya paradoks. Paradoks itu artinya bukan bertentangan, tapi ya dia memang paradoks. Ya, dia berbeda, ya, tapi konteksnya berbeda, tapi dua-duanya benar gitu. Oke, baik. Ya, makasih Kak Edi buat. Baik, karena waktu. Ini ada lagi dari Kak Agnes sama kami ini. Boleh. Kalau sudah dikasih pancing, malah pancingnya dijual. Lalu minta ya udah. Kata Paulus apa? Ya, dia memang mesti didisiplin orang seperti itu. Ya. Jadi pancingnya pun dijual. Iya, pernah itu Kak kita. Iya. Iya. Oke. Kak Edi, makasih Kak buat sharingnya pagi hari. Baik. Ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Baik. Sampai ketemu Senin depan. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih.